Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam keadaan sehat. Kami sedang berada di Studio 2 di Gedung Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Kita jumpa lagi dalam renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husain Alatas, Ustadz Otong, dan juga Ustadz Isa Al-Kab, dan juga Ondi Saputra pada kamera. Kita akan mengenakan al-kalimah at-thayyibah dalam hubungannya dengan kebersihan hati dan persatuan umat. Demikian tema yang kami lontarkan pada hari ini, al-kalimah at-thayyibah dalam hubungannya dengan kebersihan hati dan persatuan umat. Salam Ustadz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar, Ustaz Otong kami persilakan. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan guru kita Habib Husain bin Alatas, ya. Ustaz Isa, Bapak Haji Muhammad Krisna, Ondi, ya. Juga para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam situasi lebaran, ya. Mudah-mudahan aja hasil saum Ramadan itu, ya, tetap kita terjaga, ya, kebersihan hati kita, ya, kebersihan pikiran kita, ya. Dan tentunya sebuah harapan kita semua, ya, dengan saum Ramadan itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yang mendapatkan ampunan Allah. Juga mungkin yang terpenting itu mendapatkan cipratan malam Lailatul Qadar mungkin, ya, Bibi. Sehingga akan merubah kita lebih baik lagi, ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini membahas tentang al-kalimat thayyibah, ya. Kalimat yang sangat luar biasa sebagai nasihat tentunya, ya, buat saya pribadi, bagaimana supaya kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan terutama dalam konteks lantunan bacaan Al-Quran, ya, yang kita baca itu menjadi sebuah nasihat buat kita semua. Karena kadang-kadang kalau lihat kasus, ya, tidak melihat si A si B-nya itu rajin baca Qur'annya, tapi kenapa misalkan budi pekertinya itu kadang-kadang bertentangan gitu, Bib, ya. Juga kita dengar, ya, zikirnya itu keras-keras, ya, di speaker, ya, zikir kalimat thayyibah, ya, bagian, ya, la ilaha illallah, tetapi ternyata tidak bisa memperhalus, memperlembut budi pekertinya. Nah, ini mungkin beberapa poin bagaimana supaya ada keserasian, ya, antara kalimat thayyibah yang kita zikirkan kemudian bisa membentuk kepribadian kita yang baik, ya, yang lebih santun mungkin. Itu mungkin nanti akan dibahas oleh guru kita Al-Habib Husain Alatas, ya. Nah, ini sebagai pengantar sebuah nasihat buat kita semua, terutama bagi pribadi saya, ya, yang ingin merasakan betapa nikmatnya, ya, dengan zikir kalimat thayyibah, ya, terutama mungkin kalau kita biasa
membiasakan diri bagaimana khususnya kalimat thayyibah terkait Quran, ya bagaimana kita mengadopsi saum Ramadan itu, ya kecuali tarawehnya ya Bib ya. Jadi tidak ada taraweh dalam bulan Syawal ya. Nah pada bulan Syawal ini berikutnya itu ya kita adopsi ya salatul lailnya, tahajudnya mungkin dengan witirnya ya dengan kalimat-kalimat thayyibah itu. Betapa indahnya, barangkali itu mungkin yang perlu kita renungkan kembali ya. Kalau Ramadan itu kemarin memang semangat, kenapa bersama ya. Sekarang ini kan pribadi-pribadi ya. Jadi kalau enggak betul-betul kita perkuat itu ya mungkin untuk bangun malam sudah agak malas, letih lesu. Nah, bagaimana supaya kembali memberikan motivasi semangat bahwa dengan kalimat thayyibah yang akan membentuk kepribadian kita yang lebih baik ya, yang membersihkan hati kita. Nah, ini sebagai pengantar, nah lebih jelasnya bagaimana trik-triknya ya supaya kita dengan mengucapkan kalimat thayyibah itu betul-betul banyak bermanfaatnya ya, kebersihan pikiran kita, kebersihan hati kita ya, juga tentunya bisa mampu kita mendekatkan diri kepada Allah dan bisa menebarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sosial. Mungkin ini sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz Husain, Satong, dan juga Kang Ondi, juga ikhwan akhwat yang berada di rumah. Masya Allah Ustaz, ini satu tema cukup menjadi favorit bagi Al-Fakir, karena bagaimana kata-kata itu bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Banyak teman-teman dan mungkin Al-Fakir pribadi belajar di jurusan komunikasi 4 tahun hanya untuk mempelajari bagaimana caranya kita menyampaikan pesan ke orang lain. Pesan, baik itu pesan baik dan pesan buruk. Dan subhanallah barusan sebelum tapping Ustaz Husin membawakan ayat-ayat, ada satu di surat Ibrahim dan satu lagi di surat Al-Ahzab, bagaimana kalimat itu ikhwan akhwat bisa mengubah hidup seseorang, ya Ustaz. Bisa mengubah perilaku seseorang, bisa bahkan merubah umat, dan juga dari satu kalimat itu bisa merubah stabilitas ekonomi, stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara dari kata-kata yang kita keluarkan. Maka dari itu hal ini menjadi disiplin ilmu tertentu bagi sebagian orang. Dan ternyata subhanallah ada beberapa ayat yang mengatakan bagaimana kalimat itu sangat berpengaruh. Yang pertama di surat Ibrahim tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Di ayat lain di surat Al-Ahzab juga ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Konsekuensinya di ayat 71, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Nah, Ustaz Husain, barangkali ada makna di balik kalimat thayyibah dan juga qaulan sadida yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di beberapa ayat ini. Apa sejatinya kalau kita maknai secara literal, kalimat thayyibah kan kalimat yang baik, qaulan sadida perkataan yang benar. Nah, bagaimana perkataan yang benar dan kalimat yang baik yang bisa mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik, dan apakah jika hal itu berlaku sebaliknya, apakah bisa merubah hidup seseorang menjadi lebih buruk juga, Ustaz? Baik, syukran jazakumullah khairan jaza. Marhaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi tayyibin wa sahabatihi al-akramin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ja'alana Allah wa iyyakum jami'an mimman sara ala hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa'tasama bihablillah.
وسار في درب الإيمان والأخوة على الإيمان ونعوذ بالله من الزلال والفتن وسوء الختام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا أما بعد. Para ikhwan akhwat, Ustadz Otong Surasman, begitu pula Ustadz Isa bin Ahmad Taufik Al-Kaf, Ustadz Muhammad Krisna Ondi, seluruh kerabat kerja, keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana min ibadihi as-salihin al-muttaqin wa ja'alana wa iyyakum jami'an minal aidin wal faizin al-maqbulin. Para jamaah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, tidak ada seorang pun nabi dan rasul atau mereka yang mengikuti jejak para rasul kecuali mereka selalu menyampaikan pesan dan amanat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah. Tidak ada seorang pun nabi dan tidak kita jumpai seorang rasul kecuali selalu mereka menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah. Begitu pula perintah Allah kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bersama saudaranya Harun, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah di hadapan Fir'aun kata-kata yang lembut. Padahal kita tahu siapa itu Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui Fir'aun karena dialah penciptanya. Bukan hanya mengetahui ya, setelah apa yang terjadi pada Fir'aun dari pembangkangan keingkaran, bahkan sebelum Fir'aun membangkang, Allah tahu apa yang akan terjadi. Karena ilmu Allah tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Tapi Allah perintahkan Rasulnya untuk mengucapkan kata-kata yang lembut dalam mengajaknya. Agar Fir'aun di hari kemudian nanti tidak beralasan di hadapan Allah bahwa Rasul yang kau utus menyampaikan pesanmu dengan cara yang arogan hingga hati kami tidak dapat menerima kebenaran yang beliau sampaikan. Oleh karena itu menyampaikan kalimat thayyibah, menyampaikan pesan-pesan Allah dengan cara yang baik itu merupakan keharusan. Kalau seorang diberikan ilmu, diberikan pengetahuan, menguasai juga kitab Allah, tapi menyampaikannya dengan cara-cara yang kasar, maka orang semacam ini tidak menjalankan pesan dan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Al-Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan qasama dhahri rajulan. Yang mematahkan punggungku ini dua orang. Jadi Imam Ali merasa betul-betul dipatahkan punggungnya oleh pengikut-pengikutnya itu yang mengaku sebagai pengikutnya ya, yang memiliki dua perangai. Yang satu alimun mutahattik, yang kedua wa'abidun mutanassib. Satu orang diberikan ilmu, pengetahuan, tapi sikapnya arogan dan kasar. Dia menyampaikan ilmu yang dimiliki dengan cara-cara yang arogan dan kasar. Yang satu lagi, ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu, tapi penuh dengan kelembutan. Hadza yunaffirun nasa an majlisi, yang ini membuat orang lari dari ilmu. Wa hadza yaghurrun nasa bi jahli, yang ini menarik orang ya, dengan kelembutannya sesuai dengan kebodohannya. Seharusnya kan yang diikuti orang alim yang berilmu. Tapi karena alimnya bersikap kasar dan arogan membuat orang jauh dari ilmu, sedangkan ahli ibadahnya yang bodoh karena kelembutannya membuat orang tertarik untuk ikut padanya. Padahal dia tidak menguasai
pengetahuan kecuali yang berhubungan dengan dirinya ibadahnya. Artinya untuk memahami wawasan agama sebagaimana yang diajarkan Allah, dia tidak menguasai dengan baik. Nah, ini banyak kejadian seperti ini kita jumpai. Orang-orang yang diberikan ilmu dengan wajah yang betul-betul apa? Wajah-wajah yang menyeramkan, lidah-lidah yang tajam menyakitkan, dia merasa dengan cara ini dia menyampaikan hak. Menyampaikan hak. Tapi dengan sikap dia yang tidak dapat sama sekali masuk ke dalam hati manusia melalui kalimah thayyibah, membuat hati manusia tertutup dari kebenaran. Dan ini yang kita alami, di mana seharusnya orang dengan mudah menerima petunjuk Allah apabila disampaikan dengan cara yang baik sebagaimana yang dilakukan para nabi dan para rasul, tapi yang terjadi justru kebalikannya. Akhirnya tampil orang-orang yang bodoh yang bersikap lembut, menarik mereka untuk bergabung bersamanya dalam kebodohan. Kalau kita membaca kisah-kisah para nabi, dialog mereka bersama umat mereka, kita jumpai para nabi menyampaikan dengan kata-kata yang manis, yang baik, penuh ketawadhuan, membawa kabar gembira dan mengingatkan pun dengan cara yang baik. Lalu sikap dari umat mereka bersikap kasar, arogan, mengancam, membunuh, bahkan menindas orang yang beriman. Seperti dialog antara Nabi Allah Musa bersama Firaun. Musa bersikap lemah lembut, berkata baik dan mulia. Sampai dikala Firaun mengumpulkan para penyihir untuk berhadapan dengan Musa. Musa betul-betul menunjukkan sikap yang penuh dengan ketawadhuan. Ketika para penyihir menyaksikan kebenaran yang dipertunjukkan oleh Allah melalui Musa, mereka tersungkur sujud menyatakan diri mereka beriman. Firaun tidak dapat menerima hal ini, mengancam untuk menyalib mereka yang tidak mau kembali dari apa? Dari keimanan mereka, untuk membunuh pria-pria mereka, mempermalukan wanita-wanita mereka dan menyalib mereka di atas pohon korma. Logika para nabi, ya, logika yang begitu indah. Menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, penjelasan yang penuh kesabaran, sedangkan mereka menggunakan logika kekuatan. Beda enggak? Beda. Nah, kita perhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menghadapi kaum musyrikin di Mekah selama 13 tahun. Kemudian di Madinah berhadapan dengan orang Yahudinya, berhadapan dengan orang munafiknya, berhadapan juga dengan persekutuan kaum musyrikin. Nabi menyampaikan dakwahnya dengan penuh rahmat, penuh kasih sayang, penuh kesabaran. Dan ketika dia mengangkat senjata, bukan karena ingin memaksakan orang untuk menerima kebenaran yang beliau bawa, tapi untuk melindungi diri mereka dan menjaga apa? Keselamatan umat. Ketika mereka menghentikan peperangan, Nabi diperintahkan untuk apa? Untuk juga menghentikan wa in janahu lis-salmi fajnahlah. Kalau mereka minta untuk berdamai, Nabi juga menyambut. Karena memang Islam agama yang apa? Yang bertumpu di atas as-salam. Oleh karena itu kata Islam itu orang-orang yang berserah diri ya dan mencintai apa? Mencintai perdamaian. Tapi sayang, setelah para nabi, para rasul dan pengikut mereka yang setia kembali ke sisi Allah, digantikan oleh penerus-penerus yang tidak sama sekali apa? Memahami betul-betul prinsip dakwah dari para nabi, para rasul dan pengikut mereka. Mereka bukan lagi menyampaikan pesan Allah, tapi yang mereka sampaikan adalah apa? Pesan-pesan hawa nafsu mereka. Mulai syaitan mencabik-cabik persatuan mereka disebabkan oleh apa? Oleh sikap dan cara-cara arogan yang mereka lakukan. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita jumpai bahwasannya kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ini merupakan pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi sebagaimana tadi yang kita kutip ya, dari pesan Allah kepada Nabi Allah Musa dan Harun ketika mendatangi Fir'aun. Padahal jelas-jelasan Fir'aun ini
seorang yang Allah ketahui sebagai pembangkang dan durjana. Begitu juga pesan Allah kepada Bani Israel, agar mereka selalu membiasakan diri mereka berkata baik. Seperti firman Allah dalam suratul Baqarah, wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kita lihat bagaimana pada ayat ini Allah menerangkan sumpah perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel. Terangkan pada mereka, wahai Rasulullah, ketika kami mengambil mithaq, itu perjanjian yang diperkuat dengan sumpah dari Bani Israel. Pertama-tama, la ta'buduna illallah. Jangan kalian sembah kecuali hanya Allah. La syarika. Setelah itu Allah ingatkan kita akan kedua orang tua kita yang menjadi sebab langsung kebaikan yang kita terima. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai narasumber kebaikan, tapi ibu kita yang melahirkan kita, ayah kita yang merawat membesarkan kita. Kalau kita tidak dapat mensyukuri mereka, bagaimana mungkin kita akan mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk selalu bersikap baik, memuliakan kedua orang tua kita. Wa bil walidaini ihsana. Allah enggak mengatakan dan wajib mentaati ayah ibu kalian. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan hal ini, berarti walaupun kedua orang tua kita memerintahkan kita melakukan yang salah, kita wajib ikuti. Tapi perintahnya berbuat baik dan mulia terhadap mereka. Walaupun mereka bukan orang yang beriman. Perintah mereka yang salah jangan dipatuhi, tapi memuliakan mereka merupakan kewajiban dan keharusan. Wabil walidaini ihsana. Kemudian wabil qurba. Setelah kedua orang tua, kerabat-kerabat yang terdekat, jangan yang jauh kita perlakukan dengan baik, di depan mata kita abaikan. Wabil qurba, baru setelah itu wal yatama wal masakin. Anak-anak yatim yang kehilangan orang tua mereka, apalagi kalau yatim dari kerabat-kerabat kita. Di samping hak kerabat, hak yatim. Kemudian wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Mereka susah, tidak ada yang peduli terhadap mereka, tidak punya orang dan keluarga yang dekat dengan mereka yang mengayomi mereka, maka mereka seharusnya menjadi perhatian kita. Nah, sebagai penutup, wa qulu lin nasi husna. Ini perintah dari Allah langsung. Jadi Allah bukan mengatakan dan kami perintahkan mereka untuk berkata baik, tapi Allah gunakan apa? Allah gunakan di sini apa? Uslub iltifat. Langsung Allah perintahkan Bani Israel dan juga kita semua. Wa qulu lin-nasi husna. Hendaklah kalian selalu mengucapkan kata-kata yang baik bagi manusia. Pada ungkapan sebelumnya ketika kami mengambil sumpah dari Bani Israel, agar kalian tidak menyembah kecuali Allah, bersikap baik kepada ayah ibu, begitu pula kaum kerabat, kemudian anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Tapi berkaitan dengan kata-kata yang baik, langsung Allah mengatakan wa qulu lin-nasi husna. Baru setelah itu wa aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Tapi kebanyakan dari kalian berpaling setelah itu. Allah sebutkan wa qulu lin-nasi husna sebelum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perhatikan di sini. Katakanlah kata-kata yang baik, baru setelah itu dirikan salat, keluarkan zakat. Karena orang walaupun dia sholat, walaupun dia berzakat, dia sholat tapi mulutnya kotor. Dia berzakat menyakiti perasaan orang yang diberikan, bukan mendapatkan pahala apa? Malah kehilangan semua kebaikan yang diharapkan. Betul tidak? Oleh karena itu Allah mengatakan qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik, yang manis, yang menghibur, yang menyenangkan, yang mendekatkan, lebih baik daripada apa? Daripada sedekah, tapi diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Begitu juga memberikan maaf untuk kesalahan seseorang, itu lebih baik daripada sedekah sebanyak apapun, tapi diiringi dengan menyakiti perasaan orang.
Lalu penutupnya amat indah. Wallahu ghaniyun halim. Sungguh Allah maha kaya. Dia yang memberikan kekayaan bagi kita. Tapi walaupun demikian, halim, maha penyabar. Sikapnya terhadap hambanya dalam Quran, pernah nggak Allah berkata kasar? Kita baru ngasih sedikit, petantang-petenteng. Coba gitu. Beda nggak? Allah ini yang memberikan kita segala-galanya, mengajak para pendosa, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bayangkan di panggilan dari Allah bukan untuk hambanya yang taat beriman, tapi untuk hambanya para pendosa. Jadi bagaimana Allah yang maha kaya, yang maha pengasih, penyayang, dan dia maha pencipta, tapi ketawaduannya, rahmatnya terhadap hambanya luar biasa. Sedangkan kita ini baru berbuat kebaikan sedikit pada seseorang, sudah mulai berasa bangga dan meremehkan orang lain. Oleh karena itu orang yang bersikap kasar, suka merendahkan orang-orang yang sombong. Orang yang sombong. Tidak ada orang yang suka bersikap kasar atau mengecilkan orang lain kecuali orang yang sombong. Tidak mungkin orang yang tahu diri sebagai seorang hamba akan mengucapkan kata-kata yang kasar. Oleh karena itu, orang-orang semacam ini Allah berikan langsung stempel buat orang semacam ini, wailun likulli humazatil lumazah. Kita tahu kata wail itu kalau sudah Allah berikan, berarti orang ini terbenam dalam kecelakaan dunia dan akhirat. Wailun, kecelakaan, likulli humazatil lumazah, bagi setiap humazah dan lumazah. Humazah ini apa? Orang yang gemar mengumpat orang lain, menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, memandang orang dengan ujung matanya. Sedangkan lumazah yang gemar mencaci orang. Orang kalau bangga, gemar nggak? Fulan, dengan kata-kata yang kasar, meremehkan, mencibirkan bibirnya. Dengan bahasa tubuhnya, dia merendahkan orang lain. Wailun likulli humazatil. Lalu Allah sebutkan, apa yang menjadi pendorong dia melakukan hal ini? Alladzi jama'a malan wa addada. Yaitu orang yang gemar mengumpulkan harta, menghitungnya. Ini materi jadi tolak ukur buat dia. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia beranggapan hartanya akan membuat dirinya kekal. Allah jawab, kala sama sekali. Tidak benar. Ini merupakan pemahaman yang salah. La yumbadanna fil hutamah. Orang ini akan dicampakkan dalam tempat yang bernama hutamah. Apa itu hutamah? Narullahil muqada, api. Ya. Yang apa? Api Allah, bukan api yang digunakan manusia untuk memasak ini. Ini api yang Allah gunakan untuk menyiksa orang-orang yang berbuat kasar. Di antaranya yang mulutnya suka apa? Meremehkan orang dan mencaci orang. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kata hatama yahtim itu menghancurkan. Hutamah mubalaghah. Lalu Allah terangkan bahwa dia api Allah, bukan sembarang api. Narullahil allati tattali'u 'alal afidah. Api ini bukan hanya membakar fisik seseorang, tapi jiwa hati orang ikut terbakar. Karena kalau hanya kulit yang terbakar, katakan tubuh manusia terpisah dari apa? Dari jiwanya yang hidup, terbakar nggak ada artinya. Tapi di saat api membakar bukan hanya fisiknya, sampai ke dalam jiwanya yang paling dalam, bagaimana perasaannya? Narullahil muqada allati tattali'u 'alal afidah. Setelah itu, innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Dan Allah gambarkan bagaimana orang ini berada dalam suasana tempat yang tertutup, fi amadin mumaddadah. Artinya tidak ada sama sekali celah baginya untuk keluar. Dalam keadaan seperti ini, siapa nih yang dikenakan hukum seperti ini? Yang tidak punya harapan untuk keluar dari siksa tersebut. Yang merasakan api yang masuk sampai ke dalam sanubarinya yang paling dalam. Itu orang yang suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Yang suka mencaci. Dan kita jumpai, ini bukan hanya penyakit orang awam. Bahkan banyak ulama, ustadz yang punya kebiasaan seperti ini. Bukan mengajak orang kembali pada Allah, memberikan kabar gembira dan juga peringatan dengan kata yang baik, tapi kegemarannya justru mengusir orang dari rahmat Allah. Menutup pintu rahmat bagi mereka. Syurga hanya menjadi miliknya.
Dialah golongan yang selamat, yang lain semuanya merupakan apa? Kalau diajak untuk kembali bersatu dalam agama Allah, mereka justru yang menghalang-halangi persatuan di jalan Allah. Dikatakan mustahil umat Islam akan bersatu. Padahal selagi mereka berinduk kepada Islam, seharusnya bersatu. Tapi kalau memaksakan orang bersatu dalam kelompoknya, mustahil. Nggak ada perintah kita bersatu dalam Syiah atau dalam Sunnah. Yang ada, bersatu dalam tali Allah. Itu perintahnya. Jadi hendaknya setiap kelompok melepaskan kefanatikannya bersatu dalam kitab Allah. Ini merupakan tali persatuan bagi kita semua. Jadi kita lihat ayat-ayat Allah bagaimana yang mengancam orang yang bermulut kotor. Oleh karena itu, Nabi mengatakan bahwa seorang mukmin itu bukan seorang yang fahish mutafahish, yang mulutnya kotor, yang badza, yang suka berkata hal-hal yang tidak baik. Tapi seorang mukmin yang beriman pada Allah SWT, dalam jiwanya terdapat apa? Terdapat kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Dari kalimat tauhid ini berdiri pohon yang betul-betul besar dengan akar yang kokoh kuat. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Jadi bukan berkata baik hanya pada saat-saat kepentingan dan kemaslahatan, tapi akarnya kokoh kuat, yang berakar di atas keimanan kepada Allah. Hingga Allah berikan perumpamaan, memberikan perumpamaan yang abstrak atau maknawi dalam gambaran yang konkret, agar kita memahami bagaimana seharusnya pribadi yang beriman yang sebenarnya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan. Apa kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Kalimatan thayyibah, kalimah thayyibah. Kalimat thayyibah terlihat kan dengan mata? Tidak terlihat kan? Tidak terlihat. Hal yang abstrak. Allah gambarkan agar dapat kita lihat. Supaya betul-betul apa? Kita memahami bagaimana pribadi yang beriman yang sebenarnya. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Allah berikan perumpamaan mengenai kalimat thayyibah. Dan kalimat thayyibah yang berada pada urutan yang utama tertinggi adalah kalimat tauhid. Dari kalimat tauhid ini ya, akan apa? Akan lahir bangunan yang amat indah. Asluha thabitun, yang akarnya, ya, dasarnya kokoh dan kuat. Wa far'uha fis sama. Kalau daun-daunnya, ranting-rantingnya fis sama, berarti batangnya apa? Batangnya tegak tinggi kan? Kemudian daun-daunnya yang rindang memberikan keteduhan. Pemandangan yang begitu indah. Di saat datang angin bertiup badai, dia tetap tegar. Paling ranting dan daunnya ikut bergoyang bersama angin. Tapi batangnya dan akar yang kokoh kuat menghadapi badai, situasi tidak berubah. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Dia akan menghasilkan, mengeluarkan buahnya setiap saat tanpa mengenal musim. Jadi sikap orang yang beriman dalam berbuat baik bukan musiman. Memang itu merupakan apa? Merupakan inti dari dirinya, buah daripada keimanannya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbi wa yadribullahul amthala linnas. Allah berikan perumpamaan ini yang tadinya bersifat maknawi, abstrak, digambarkan dalam gambaran yang konkret. Wa yadribullahul amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Wa yadribullahul amthala linnas la'allahum yatadzakkarun, agar menjadi pelajaran bagi apa? Mereka semua. Nah, kalau kita renungkan Ustaz Otto, gambaran orang yang beriman dengan fondasinya yang kuat, batang yang tegak, dan daun-daun yang rindang, dan buah-buahnya. Kalau gambaran orang yang beriman seperti ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Seandainya orang melempar batu ke pohon ini, pohon tersebut akan menjatuhkan buahnya. Seandainya dalam suasana yang terik, dia mampir di pohon tersebut, dia merasakan keteduhan. Seluruh pohon tersebut bermanfaat, rantingnya bermanfaat, betul tidak? Dan bagaimana menggambarkan kekokohan dari pohon tersebut, menggambarkan bagaimana keimanan yang bercokol dalam jiwa seseorang, yang melahirkan kepribadian yang betul-betul penuh dengan istiqamah.
dan ciri-cirinya kalimah thayyibah. Karena kalimah thayyibah mengakar dalam jiwanya, maka semua yang keluar dari ucapan tutur katanya pun indah. Dan subhanallah, kalimah thayyibah ini jangankan datang dari orang yang beriman. Kalau datang dari non-muslim, orang yang tidak beriman, dia mengucapkan kalimah thayyibah. Satu, saudara kita muslim, bahkan ustadz orang alim bicara dengan kalimah khabithah yang buruk. Mana yang menarik di antara keduanya? Non-muslim yang tidak beriman, menurut kita berkata-kata yang baik akan melahirkan pesona. Betul tidak? Sedangkan yang muslim ini walaupun dia berilmu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik akan membuat kita menjauh. Hati kita tidak nyaman. Nah, bagaimana kalau kalimat thayyibah datang dari seorang muslim? Nah, bagaimana kalau ulama-ulama kita menyampaikan pesan Allah dengan kalimat thayyibah? Oleh karena itu seorang da'i, seorang ustadz yang menyampaikan amanat Allah dengan cara yang tidak baik, dengan kalimat khabithah, dia berkhianat terhadap amanat Allah. Karena akan membuat orang menjauh. Akan membuat orang menjauh dari mana? Dari pesan-pesan Allah. Para nabi diperintahkan untuk menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan, dengan cara yang santun, bahkan berdialog dengan para ahli kitab. Kita harus menggunakan cara yang lebih baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati, kecuali illal ladzina dzalamu minhum, kecuali yang zalim. Orang yang zalim kalau kita hadapi dengan bahasa yang santun nggak ada gunanya. Tapi kalau berdialog dengan para ahli kitab secara umum, pilih kata-kata yang lebih baik daripada apa yang mereka ucapkan. Ungkapkan logika yang lebih baik dari logika mereka, bukan kita terbawa emosi, mengeluarkan kecaman, cacian, dan makian. Jadi kita lihat bagaimana indahnya kalimat thayyibah. Kalau dalam rumah tangga pasangan suami istri, yang menjadi wasilah komunikasi mereka kalimat thayyibah, kira-kira bagaimana suasana rumah tangga tersebut? Ciri-ciri sama definisi kalimat thayyibah. Sekarang kalau kita kaitkan kalimat thayyibah dengan firman Allah dalam suratul Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita lihat bagaimana Allah jelaskan dampak dari kalimat thayyibah. Karena sadida di sini juga ya, bahagian dari kalimat thayyibah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Artinya hendaknya hati kita dalam setiap mengambil keputusan, sikap Allah subhanahu wa ta'ala yang kita jaga pertama-tama. Bukan perasaan orang, keuntungan pribadi, tapi kita menjaga Allah. Kalau kita betul-betul menjaga Allah, kita akan jaga semua orang, bukan satu orang. Karena kalau kita menjaga orang, kita jaga perasaan si fulan yang menyenangkan kita, yang lain kita abaikan. Betul tidak? Tapi kalau kita bertakwa pada Allah, kita akan perlakukan hamba Allah dengan cara yang sama. Setelah itu waqulu qawlan sadida, ucapkanlah kata-kata yang sadid. Nah, di sini kita ingin memahami apa kata sadid dan akar katanya. Kata sadid sama wazannya dengan syadid. Kata kerjanya syadda yashuddu syadda. Syadid wazannya adalah fa'il. Begitu juga sadda yasuddu saddan. Dia punya apa? Dia punya sifat musyabbahah adalah sadid. Sadid dan syadid walaupun artinya berbeda, tapi wazan dan timbangannya sama. Kata kerjanya pun sama. Sadda yasuddu, syadda yashuddu. Betul enggak? Sadda yasuddu dalam bahasa Arab bisa berarti menutup, merapatkan, suddul bab. Bisa berarti apa? Mengarah ke sesuatu dengan tepat. Seperti orang kalau mengarahkan panahnya mengenai sasaran, ya. Saddada yusaddid. Ya. Dengan sendiri apa? Dia mengarahkan panahnya sesuai dengan apa? Dengan tujuan yang dituju. Artinya mengenai sasaran. Kalau dari dua kata ini, sadda yasuddu, yang menunjukkan arti menutup dan merapatkan atau mengenai sasaran, kita akan temukan bahwa kata ini itu menunjukkan makna yang indah. Bukan hanya berarti tepat, tapi kita memilih kata-kata yang membuat orang yang jauh menjadi dekat,
yang renggang menjadi rapat. Menutup celah kebencian dan permusuhan. Itu yang dilakukan oleh para nabi. Di mana orang-orang kafir tidak punya alasan dari apa yang disampaikan oleh para nabi, dari ucapan-ucapan mereka yang menjadi rintangan penghalang untuk mereka menerima kebenaran. Nah, kalau kita memilih kata-kata kita untuk pasangan kita, di antara kata-kata yang tepat banyak, tapi di antara yang tepat ada kata yang paling indah yang bisa membuat jarak antara kita semakin dekat. Arti kata-kata yang benar kan banyak, betul tidak? Tapi kalau kita pilih di antara yang benar itu, kata-kata yang paling tepat, yang paling sesuai. Indah nggak? Nah, kata-kata sadid ini bahagian dari apa? Dari kalimat thayyibah. Seorang ahli komunikasi betul-betul akan memilih kata-kata dan ucapan yang paling sesuai untuk menyampaikan pesannya. Yang paling cepat mengantarkan pesannya. Kemudian yang membuka pintu hati untuk menerima. Tapi kalau cepat menyampaikan pesan tapi menyakitkan orang yang menerima, berarti dia bukan seorang ahli komunikasi yang baik. Betul enggak? Atau dia menyampaikan kata-kata yang menyenangkan tapi tidak sesuai dengan kebenaran. Itu juga bukan apa? Bukan qaulan sadida. Jadi qaulan sadida ini di samping dia tepat benar, juga betul-betul kata-kata yang mengesankan, yang membuat orang yang mendengarnya betul-betul apa? Dan kita tahu bahwa ayat ini selalu disampaikan Rasul pada pembukaan khutbahnya. Setelah membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, yang ketiga ayat ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dalam khutbah nikah selalu Rasul membacakan ayat ini untuk mengingatkan kita yang berpasangan ini, setelah kita bertakwa pada Allah, memilih kata-kata yang terbaik untuk pasangan kita. Karena ini akan menumbuhkan cinta, yang akan menumbuhkan kasih sayang, yang akan menumbuhkan betul-betul apa? Suasana yang amat harmoni. Jadi bukan hanya bangunan yang menaungi kita, tapi bangunan tersebut di mata kita semakin hari akan semakin indah. Suami akan semakin mencintai istrinya. Istri akan mencintai dan memuliakan suaminya. Berbeda dengan kebalikannya, kata-kata yang khabith. Walaupun istri diberikan segala-galanya, kalau mendengarkan kata-kata yang khabith, yang akan tumbuh kebencian, permusuhan, dan rasa menjauh dari pasangan. Begitu juga bagaimanapun cantiknya seorang wanita, kalau dia menggunakan kata-kata yang tidak baik, yang menyakitkan, kecintaan suami pada istrinya akan hilang. Sampai ada seorang perempuan bertanya pada suaminya, apa yang membuat kau berpaling kepada perempuan yang rendah seperti ini, yang sejauh tidak ada kecantikan, tidak ada kekayaan, tidak ada kemuliaan. Seorang pembantu rumah tangga menarik kamu, lalu kamu abaikan saya. Apa sebabnya? Ternyata apa? Istrinya ini yang cantik bangga dengan kecantikannya, mengharapkan pemujaan. Suami diabaikan, suami direndahkan. Sedangkan pembantunya selalu peduli perhatian pada tuannya. Sampai si suami mengatakan, sebetulnya yang layak menjadi pendamping dia adalah pembantunya, bukan nyonya ini yang kaya raya, yang cantik tapi bermulut kasar. Oleh karena itu, kalimat thayyibah ini betul-betul mengalahkan pesona, harta, kedudukan, kecantikan maupun ketampanan. Berapa banyak laki-laki yang tidak tampan, memiliki istri yang cantik mempesona, si istri tergila-gila pada suaminya, sampai orang bilang diguna-guna. Begitu juga berapa banyak pria-pria tampan menikahi wanita-wanita biasa, orang mengatakan ini orang tergila-gila, terguna-guna. Padahal suaminya berdampingan dengan pasangan yang baik. Ketika orang mengatakan kamu ini diguna-guna oleh istri kamu, si laki-laki mengatakan benar, saya diguna-guna oleh akhlak yang baik dan kalimat yang baik. Oleh karena itu pasangan rumah tangga, apabila salah satunya, apalagi kalau kedua-duanya bermulut yang tidak baik, tidak akan sama sekali apa? Tidak akan sama sekali berlangsung lama rumah tangga mereka. Seandainya dipaksakan, nafsi-nafsi. Masing-masing jalan sesuai dengan dia punya arah. Nah, dari ayat Ibrahim tadi, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthali nasi la'allahum yatadhakkarun. Ini betul-betul gambaran yang amat indah
yang paling ideal tentang orang yang beriman, pria maupun wanita. Dan seharusnya para dai sebelum masyarakat awam memiliki semuanya. Kenapa selama ini umat Islam tidak mampu sama sekali untuk bersatu? Karena ucapan yang keluar dari mulut pemuka-pemuka mereka adalah kalimah khabithah. Kalau seandainya ulamanya mengucapkan kalimah thayyibah, mengajak duduk bersama-sama berdialog mencari kebenaran, bukan mengedepankan hawa nafsu mereka yang melahirkan kalimah khabithah, niscaya mereka akan bersatu. Jadi kita lihat bahwasannya mereka tidak memiliki wasilah komunikasi yang baik sebagaimana yang diajarkan Al-Quran dan dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Nah, kita lihat kebalikan dari gambaran ini. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ujtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Adapun perumpamaan dari kalimah khabithah, kita lihat bagaikan syajarah khabithah, pohon-pohon yang merusak. Kalau orang menanam padi, pasti akan bermunculan nanti gulma-gulma pohon-pohon yang bisa menghambat pertumbuhan padi. Para petani berusaha untuk mencabuti pohon tersebut. Pohon tersebut punya akar kuat enggak? Tidak. Dicabuti dari permukaan bumi. Tidak memiliki akar yang kuat. Kenapa? Karena yang buruk itu tidak punya akar dalam fitrah manusia. Jangankan orang lain yang mendengarkan kata-kata yang buruk, kita yang mengucapkan kata-kata buruk, hati kita gak nyaman. Sebagai bukti kalau kamu menganggap bahwa kata-kata yang buruk itu tidak menimbulkan rasa nyaman di hati kamu, coba kalau orang ucapkan kata tersebut untuk kamu. Betul enggak? Jadi kata-kata yang buruk tidak punya tempat dalam jiwa manusia. Oleh karena itu Allah umpamakan dicabut dari permukaan bumi karena tidak memiliki akar yang kuat. Malah min qarar, dia tidak memiliki sama sekali tempat yang kokoh dan kuat. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan teguhkan orang yang beriman bil qawli tsabit. Dalam menyampaikan kebenaran, dalam bersikap selalu menggunakan kata-kata yang baik. Fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia. Jadi bukan hanya sewaktu-waktu atau musiman, pada saat lagi senang kata-katanya baik, pada saat marah keluar kata yang tidak baik. Dia betul-betul dalam keadaan kokoh dan istiqamah. Pada saat dia senang kata-katanya baik, mulia, tidak keluar dari kebenaran. Pada saat dia marah tetap dia akan mengeluarkan kata-kata yang baik dan penuh keadilan. Baik dalam kehidupan, begitu pula dalam kehidupan akhirat nanti yang akan didengarkan kalimat thayyibah sambutan dari para malaikat. Jadi sebetulnya orang yang beriman yang berkata baik, ini gambaran dari apa? Dari penghuni surga yang hidup mereka betul-betul akan dikelilingi keindahan dan akan mendengarkan kata-kata yang baik. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Mereka tidak akan mendengarkan kata-kata yang laghu atau kata-kata yang mengandung unsur dosa. Semuanya keindahan. Ini gambaran Quran kan? Jadi wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin. Adapun orang yang zalim yang hatinya tidak sama sekali terikat dengan Allah, enggak heran kalau ucapan mereka, sikap mereka semuanya kasar dan tidak benar. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah lakukan apa yang Allah kehendaki. Artinya perlakuan Allah terhadap yang zalim karena perbuatan mereka. Perlakuan Allah terhadap orang yang beriman meneguhkan sikap dan akhlak mereka karena pilihan mereka. Lalu akibat yang terjadi apa? Akibat orang-orang yang zalim ini, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum darul bawar. Apa kamu tidak melihat mereka-mereka yang mengubah, menggantikan nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah, tidak mengikuti petunjuk Allah. Akhirnya mereka tempatkan kaum mereka dari tempat yang tadinya penuh dengan nikmat menjadi tempat yang penuh kehancuran. Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Api neraka jahanam yang mereka akan masuki dan seburuk-buruknya tempat kediaman. Ini kelanjutan dari perumpamaan tadi. Dalam suratul Isra Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan.
sampaikan pesan pada hamba-hambaku. Dalam Al-Baqarah tadi, katakan kata-kata yang baik. Dalam suratul Isra, wa qul li ibadi, wahai Rasul, sampaikan pada hamba-hambaku yang mengaku sebagai hamba Allah nih, yang mau masuk sebagai hamba Allah. Yaqul lati hiya ahsan. Hendaknya mereka bukan hanya berkata yang baik, pilih yang terbaik. Hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang terbaik. Orang yang beriman sebagaimana kemuliaan dirinya akan memilih kata-kata yang mulia dan baik. Oleh karena itu kalau kita ingin tahu orang ini baik dan mulia atau tidak, lihat ucapannya. Wa kullu ina'in billadhi fihi yanbahu, tiap bejana akan mengeluarkan tergantung isinya. Kalau isinya khamr nggak bakal keluar madu. Kalau isinya racun nggak bakal keluar obat, betul nggak? Tapi kalau isinya madu walaupun dibusuk-busukkan, tetap madu yang akan keluar. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan berusaha menghasut, berusaha untuk menumbuhkan kebencian di antara kita melalui kata-kata ini. Inna syaitana kana lil insani aduwwam. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, wasilah yang digunakan syaitan untuk menyebarkan kebencian, permusuhan adalah kalimah khabithah. Sedangkan wasilah yang akan menyebarkan kecintaan dan menumbuhkan kasih sayang, keharmonian adalah kalimah thayyibah. Bagaimana kamu mengaku sebagai seorang da'i ilallah, mengajak kepada Allah, seorang alim bi kitabillah, kata-kata kamu kasar, menyebarkan fitnah, kecurigaan, permusuhan, kamu antek-antek syaitan. Betul enggak? Oleh karena itu, kalimah khabithah ini bisa merusak hati. Di samping merusak hati, akibatnya merusak amal kita. Akhirnya menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah. Sedangkan kalimah thayyibah memperbaiki hati, memperbaiki amal kita, memasukkan kita dalam rahmat Allah dan akan membuat kita menerima ampunannya. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan ucapkan kata-kata yang sadid. Pilih yang terbaik, yang indah, yang bisa merapatkan, yang tadinya renggang menyatukan, yang berserakan. Mendamaikan orang-orang yang bermusuhan. Yuslih lakum amalan. Kalau kalian pilih kata-kata yang ini, Allah akan perbaiki amal kalian. Perbaikan amal dengan perbaikan hati otomatis. Kalau hatinya rusak, bagaimana mungkin amalnya baik? Allah akan bersihkan hati kalian, akan perbaiki amal kalian. Setelah itu wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan ampuni dosa kalian. Allah nggak bilang wa yaghfir lakum min dunubikum. Beda antara yaghfir lakum dunubakum sama yaghfir min dunubikum. Kalau yaghfir dunubakum, Allah akan ampuni seluruh dosa kalian. Kalau min dunubikum hanya sebagian. Jadi ada amal yang bisa membuat dosa orang terhapus semuanya. Ada amal yang bisa menghapuskan sebagian apa? Amal kan yukaffir ankum min sayyiatikum. Betul tak? Nah, amal yang bisa menghapuskan dosa semuanya, kata-kata yang baik. Coba bayangkan. Dia memperbaiki hati kita, meluruskan amal kita, mengampuni seluruh dosa kita. Setelah itu, waman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, berarti dia telah menjamin untuk dirinya keberuntungan, kesuksesan yang amat besar. Ya, kita haji juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang fasik kan? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh menggunakan kata-kata rafath, kata-kata fasik. Fasik mencaci, memaki, meremehkan, mengumpat ya. Begitu juga memberikan julukan yang tidak patut ya. Kemudian berdebat pun yang bisa melahirkan kebencian haram hukumnya, kecuali dialog mencari kebenaran. Oleh karena itu, orang kalau katakan melakukan ibadah haji tidak mampu tawaf karena sakit, tidak mampu juga untuk digotong, bisa digantikan. Tidak mampu bersa'i, bisa digantikan. Tidak mampu melontar, bisa digantikan. Dia menggunting rambutnya karena sakit, bisa membayar dam. Betul nggak? Tapi kalau dia melakukan rafath, fusuk dan jidal, rusak hajinya. Kenapa? Karena Allah dengan haji itu bukan hanya sekedar untuk membuat kita banyak mengeluarkan harta, tinggal di hotel berbintang, ya, hidup bersenang-senang, bermewah-mewah. Allah ingin mendidik kita agar mengenal diri kita sebagai seorang hamba hingga tidak menyombongkan diri. Jiwa kita diasah, diasuh untuk membiasakan dia dengan kalimah thayyibah. Maka orang yang beriman, bertakwa pada Allah, apabila Allah menghiasi dia dengan kalimah thayyibah, orang ini tinggal dibuka pintu surga masuk ke dalamnya. Tapi kalau seseorang
berilmu, diberikan berbagai macam pengetahuan. Sholatnya juga di waktu malam, puasa di waktu siang, jidatnya hitam, jenggotnya lebat, berjubah, tapi mulutnya kotor. Orang semacam ini sebetulnya orang yang jauh dari rahmat Allah. Masih sering kita berikan perumpamaan. Ada non-muslim di Eropa, di Amerika, yang akhlaknya baik, jiwanya mulia, suka membantu, menolong sesama. Dengan seorang muslim yang akhlaknya tidak baik, mulutnya kotor. Coba di antara keduanya mana yang paling dekat dengan Islam? Yang orang Eropa itu. Yang non-muslim ini tinggal syahadat aja masuk Islam. Sedangkan yang sudah bersyahadat ini, akhlaknya yang begitu buruk, untuk mengubahnya menjadi orang yang baik, susahnya minta ampun walaupun tiap hari bersyahadat. Kenapa? Tujuan Islam bukan hanya syahadatnya, tapi syahadat yang merupakan kalimat thayyibah yang menghasilkan kepribadian yang amat indah. Seorang muslim yang berakhlak baik, yang mulia, yang mengucapkan kalimat thayyibah. Oleh karena itu, kenapa di tengah-tengah pentas kehidupan sekarang ini orang Islam diremehkan? Kenapa? Karena yang keluar dari mulut mereka bukan kalimat thayyibah. Apa artinya? Kelebihan dia menghafal Quran. Kelebihan dia menguasai disiplin ilmu keislaman. Yang orang lihat kan pribadinya. Dan yang mengungkapkan kepribadian seseorang pertama-tama ucapannya. Sampai pepatah mengatakan apa? Seorang syair jahili mengatakan lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Lidah seseorang itu separuh dirinya. Wa nisfun fuaduhu, separuh lagi hatinya, jiwanya. Selebihnya hanya gambaran dari tubuh yang kalau ruh meninggalkan dirinya berubah menjadi bangkai yang membusukkan. Betul tak? Betul. Jadi jiwanya separuh dirinya, yang mengungkapkan isi jiwanya mulutnya. Kalau mulutnya kotor, hati dia sumpah-sumpah saya orang baik, tetap aja orang kotor. Betul tak? Jadi mari ikhwan akhwat, berkaitan dengan Idul Fitri ini yang kita masuki, kembali ke dalam fitrah Allah ketika pertama kali Allah ciptakan, dan orang yang berpuasa dengan baik, dia akan kembali seperti anak bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Jangan kita rusak kembali ibadah kita di bulan Ramadan dengan perkataan-perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Mari kita bertobat dari ucapan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saya sendiri, saya memohon ampun dan bertaubat dari ucapan-ucapan yang pernah keluar dari mulut saya, sengaja maupun tidak sengaja, yang tidak sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Mudah-mudahan di masa akan datang Allah membimbing kita, dimulai dari saat ini seterusnya, kita akan selalu menggunakan kalimat thayyibah pada pasangan kita, pada anak-anak kita, pada masyarakat kita. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Mau enggak aku tunjukkan kalian sesuatu, kalau kalian lakukan akan membuat kalian saling mencinta. Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Rasulullah katakan, afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kita jalan, ketemu orang yang lagi asem mukanya. Begitu kita bilang assalamualaikum, berubah mukanya. Betul tak? Jangankan manusia, ayam aja diperlakukan baik, langsung menjemput kita. Betul tak? Kucing mengelus-elus badan kita. Tapi walaupun kita orang yang tampan, cantik, berkedudukan, berilmu, kalau perilaku kita kasar, ya Allah, sampai rumahnya melaknat dirinya. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah hiasi kita dengan makarimul akhlak. Allah jaga lidah kita dari perkataan yang tidak baik. Allah jadikan lidah kita betul-betul lidah yang selalu bertasbih memuji Allah, berkata yang baik, mengajak pada kebaikan, hingga akhir-akhir Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, indah sekali apa yang tadi diuraikan oleh Ustaz Husain atas. Mudah-mudahan kita bagian dari orang selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat al-thayyibah dalam hubungannya dengan kebersihan hati dan persatuan umat, tadi sudah diuraikan oleh Ustaz Husain atas. Baik, terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Totong, Ustaz Isa, dan saya Muhammad Krishna Odi Saputra, kemudian Anis Mualim dan Yusuf Bangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.